Misi selesai, tolong berikan kami lawan yang jauh lebih berat. Sebuah kalimat yang cocok untuk menggambarkan bagaimana seorang Sinteyong tampaknya punya tekad kuat untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia. Ia seperti masuk ke dalam mode prime-nya. Baru saja menyelesaikan misi membawa timnas U19 lolos ke Piala Asia Uzbekistan dan langsung menjalani FIFA Matchday 2 leg melawan Curaçao. Pelatih 51 tahun ini langsung menyinggung soal lawan yang lebih tinggi untuk timnas Indonesia. Memang timnas Indonesia harus menghadapi lawan dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi agar sepak bola Indonesia bisa semakin maju, kata Sinteyong. Dan itu pun diaminkan oleh sang ketua umum Muhammad Iriawan dengan meminta untuk mencari lawan dengan peringkat 60 ke atas. Kerap kali menghadapi Timur Leste bahkan Brunei Darussalam di FIFA Matchday membuat timnas kali ini bagai keluar dari tempurung. Federasi, pelatih, serta pemain bagai terpacu dan mengincar tantangan yang lebih besar. Antara overconfidence atau justru memang inilah yang dibutuhkan timnas selama ini, yaitu terus mencari lawan yang jauh di atas kita. Untuk mengingatkan jika level kita masih sangat di bawah dan harus selalu di-upgrade lagi dan lagi. Bukan tanpa alasan timnas meminta untuk dicarikan lawan dengan rank yang jauh lebih tinggi. Alasannya jelas, yaitu banyak progres yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Dari lini belakang semakin kokohnya formasi 2 atau 3 center back. Di lini tengah juga ada trio Persib yang semakin hari semakin menunjukkan performa apiknya di setiap laga. Di sisi fullback, timnas juga kedapatan pemain baru yakni Yaakob Sayuri, yang mana pemain ini punya kecepatan serta stamina di atas rata-rata. Dan yang terpenting ada sosok striker nomor 9 yang tampaknya perlahan tapi pasti telah memahami filosofi dari sepak bola seorang Sinteyong. Dialah Dimas Drajat. 3 laga terakhir timnas, pemain ini berhasil mencatatkan 3 gol atau rata-rata 1 gol di setiap laga. Sebuah catatan positif bagi timnas yang bagai telah lama kehilangan sosok striker murni di sana. Belum lagi timnas akan kedatangan 3 pemain keturunan yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Maka benar saja, timnas di bawah asuhan Sinteyong bukan lagi hanya sekedar menatap kejuaraan sekelas AFF saja. Kejuaraan yang kerap kali timnas Indonesia dirugikan di sana, yang sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa bagi ranking FIFA. Bahkan saking semangatnya dengan timnas Indonesia yang mau menatap ke level yang lebih tinggi, konyolnya netizen kita membuat joke, yaitu meminta UEFA membukakan 1 slot di Eropa untuk timnas Indonesia. Sinteyong sendiri pun memang telah mengakui jika pemain timnas telah memahami filosofi sepak bola dirinya. Itu terlihat dari begitu matangnya taktik very high pressing yang dilakukan Ricky Kambuaya dan kawan-kawan. Apa yang dipinta Sinteyong dan Ketua Umum PSSI yaitu meminta lawan yang lebih berat, memang tampaknya adalah satu-satunya jalan agar terus menempa timnas era baru ini untuk terus berkembang. Tak sekedar puas hanya ketika telah berhasil mengalahkan Malaysia ataupun Singapura. Karena pada dasarnya, mindset jika AFF adalah segalanya memang harus diubah mulai dari sekarang. Memang timnas belum pernah juara di sana. Dan itu pula yang sepertinya membuat para tim-tim kuat di ASEAN tampaknya selalu menjadikan timnas Indonesia adalah bahan lelucon mereka. Maka benar taktik yang sedang dirancang oleh Sinteyong untuk fokus mengejar level yang lebih tinggi yaitu Asia. Maka level sekelas AFF akan dengan mudah terlewati.